Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang dalam pembelajaran bahasa Arab. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Di kelas 9 ini kita akan mempelajari banyak bab-bab baru. Nah, di antaranya yang pertama yaitu Ra'sus Sanatil Hijriyah. Apa itu Ra'sus Sanah Hijriyah? Nah, kita akan bahas bersama-sama. Sebelumnya, silahkan persiapkan alat tulisnya untuk kemudian dicatat semua materi dan terjemahannya. Dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Oke, Ra'sus Sanatil Hijriyah. Ra'sun itu biasanya kita artikan sebagai kepala, tapi dalam konteks judul ini tidak bisa kita artikan seperti itu. Nah, as-sanah, sanah itu tahun, al-hijriyah, hijriyah. Jadi salah satu jenis dari tahun. Maka bisa kita artikan bersama. Cara mengartikannya itu harus sesuai konteks ya. Tidak bisa Ra'sun kita artikan kepala seperti tadi. Bisa kita artikan jadi satu per kalimat. Jadi Ra'sus Sanatil Hijriyah itu tahun baru Hijriyah. Nah, dalam bagian pertama ini kita akan memahami isi teks yang ada dalam bacaan. Silahkan dipersiapkan buku tulisnya, nanti ditulis lagi. Tapi sebelumnya untuk memahami teks, maka kita perlu mengetahui al-mufradat atau kata-kata apa saja yang bisa kita jadikan acuan untuk nantinya menerjemahkan sebuah bacaan tersebut. Yang pertama ada kata ihtafala yahtafilu. Ihtafala yahtafilu. Nah, ini kalau biasanya kalian mencari di kamus itu untuk disuruh membuat kalimat dalam sebuah kalimat gitu, terus ditulis semua itu ihtafala yahtafilu. Tapi bukan, ini ada dua kata. Ihtafala itu bentuk dari fi'il madhinya dan yahtafilu bentuk dari fi'il mudhari'nya. Artinya apa? Ihtafala yahtafilu yang berarti merayakan. Oke, selanjutnya ada ijtama'a yajtami'u. Ijtama'a yajtami'u artinya berkumpul. Kemudian yang ketiga ada istama'a yastami'u. Hampir seperti yang atasnya, bedanya hanya di huruf jim dan sin. Kalau ijtama'a yajtami'u tadi berkumpul, sekarang istama'a yastami'u artinya mendengarkan. Kemudian ada alqa yulqi. Alqa yulqi berarti menyampaikan. Selanjutnya ada akhbaro yukhbiru. Akhbaro yukhbiru berarti memberitahu. Kemudian ada tarokayat ruku. Tarokayat ruku yang berarti meninggalkan. Setelah mengetahui beberapa mufradat atau kosakata, mari kita memahami isi teks. Kita terjemahkan terlebih dahulu. Nah, judulnya Sanatun Hijriyah Jadidah. Sanatun tadi sudah kita artikan di depan ya, artinya tahun. Terus hijriyah jadidah baru. Nah, seperti biasa tidak bisa kita artikan perkata seperti itu. Sana artinya tahun, hijriyah jadidah baru. Tapi kalau kita jadikan satu, maka artinya menjadi tahun baru hijriyah. Kalimat pertama, al-yaum awwalun min muharram. Al-yaum artinya, kalau yaumun itu hari, kalau ditambah dengan alif lam di depannya berarti hari ini.
Jadi al-yaum hari ini, awalun berarti awal kan pertama. Hari ini hari pertama min Muharram, dari bulan Muharram. Atau kalau kita jadikan satu konteks, al-yaum awalun min Muharram, hari ini hari pertama bulan Muharram. Al-muslimuna yahtafiluna bisanatin hijriyatin jadidatin. Al-muslimuna dari kata muslim, orang-orang Islam berarti ya, jadinya jamak. Yahtafiluna dari kata tadi ihtafala yahtafilu, merayakan, bisanatin tahun, hijriyatin hijriyah, jadidah yang baru. Jadi kalau dalam satu konteks, al-muslimuna yahtafiluna bisanatin hijriyatin jadidatin, orang-orang Islam merayakan tahun baru hijriyah. Hum yajtami'una fil masjidi. Hum, mereka maksudnya orang-orang Islam tadi. Yajtami'una dari kata ijtama'a yajtami'u, yang berarti berkumpul. Fil masjidi, di masjid. Jadi kalau dijadikan satu konteks, hum yajtami'una fil masjidi, mereka berkumpul di masjid. Wa yastami'una ilal muhadharatid diniyati. Wa yastami'una dari kata istama'a yastami'u, dan mereka mendengarkan, ila ke al-muhadharatid diniyah, itu ceramah agama. Jadi kalau jadikan satu konteks, wa yastami'una ilal muhadharatid diniyah, dan mereka mendengarkan ceramah agama. Alqaha al-ustad Abu Bakar. Alqaha, alqa yulqi, artinya menyampaikan. Ha itu kembali ke ceramah agama tadi. Tapi di sini dalam konteksnya diartikan sebagai yang disampaikan oleh siapa, yaitu Al-Ustadz Abu Bakar. Jadi dari awal, hum yajtami'una fil masjidi wa yastami'una ilal muhadharatid diniyah alqaha al-Ustadz Abu Bakar. Mereka berkumpul di masjid dan mendengarkan ceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz Abu Bakar. Qala al-Ustadz fil muhadharati. Qala artinya berkata, al-Ustadz, Ustadz tersebut tadi, Ustadz Abu Bakar, sudah ada alif lamnya di depan, jadi tandanya sudah ma'rifat, sudah diketahui sebelumnya siapa Ustadz itu. Nah, fil muhadharati, di dalam ceramah tersebut. Jadi qala al-Ustadz fil muhadharati, Ustadz berkata dalam ceramah, sa'ukhbirukum an hadisati hijratir rasul mim Makkata ilal Madinati. Sa'ukhbirukum, huruf sin itu saja berarti akan. Ukhbirukum, akhbaro yukhbiru tadi, memberitahu, kum kepada kalian, an hadisati, an tentang, hadisati peristiwa, hijrati hijrah, ar-rasul yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, min dari Makkah ila ke al-Madinah Madinah. Jadi sa'ukhbirukum an hadisati hijratir rasul min Makkah ilal Madinah dapat diartikan, saya akan memberitahu kalian tentang peristiwa
hijrahnya Rasul dari kota Makkah ke Madinah. Hajarar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min Makkata ilal Madinati. Hajaro berhijrah, atau bisa berarti hijrah itu kan berpindah. Berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam berpindah, wa ashabuhu dan para sahabatnya, hu itu berarti nya yang kembali ke Rasul, min dari Makkah, kota Makkah, ila ke al-Madinah, Madinah. Jadi bisa diartikan dalam konteks ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berhijrah atau berpindah min Makkah ilal Madinah, dari kota Makkah ke Madinah. Hum taraku watonahum wa buyutahum wa amwalahum wa tijaratahum fi Makkah. Hum itu berarti mereka, taroku dari kata-kata tarokayat ruku meninggalkan, watonahum, watonun itu tanah air atau negara asal mereka, hum itu mereka, wabuyutahum, buyutun jamak dari kata baitun rumah, hum mereka, wa amwalahum, amwalun dari kata mal, malun itu harta, wa tijarotahum dan perniagaan mereka atau perdagangan, barang-barang dagangan, fi Makkah di Makkah. Jadi dari awal bisa diartikan mereka meninggalkan tanah air mereka dan rumah-rumah mereka dan harta-harta mereka dan perniagaan mereka di Makkah. Kita cukupkan pembelajaran hari ini. Insya Allah akan kita sambung di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap belajar, dan mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.